ya Allah. Ya Allah, lancarkan lisan saya. Ya Allah, mohon berikan kemurahan hati pada bapak mertua untuk menerima ramalan saya. Macam-macam dan sebagainya, gitu ya. Baik, kira-kira demikianlah, ya. Tidak cukup dengan amin. Coba dulu ya. Apakah boleh berdoa dalam bahasa Indonesia di waktu itu? Bagi mereka yang bisa bahasa Arab, maka nggak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Adapun bagi yang tidak bisa bahasa Arab, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Di dalam madhab Syafi'i, madhab yang dianut di Indonesia, mereka melarang. Ya udah, nggak boleh berdoa. Tapi di dalam madhab yang lain seperti madhab Hambali, dan anak rasa secara pendalilan mereka lebih kuat. Ketika orang ini nggak bisa bahasa Arab, dan dia belajar menghafal juga nggak bisa. Kemudian dia juga punya permohonan sendiri, bukan hadis Nabi yang dalam doa-doa yang diajarkan. Dia kepingin minta sesuatu ya, buat anaknya atau buat suaminya, sedangkan dia nggak bisa bahasa Arab tersebut. Maka rasa diperbolehkan buat dia yang tidak mampu berbahasa Arab untuk berdoa dalam bahasa Indonesia. Catatannya dia nggak mampu. Dan perlu diingat, doa ini yang menjadi penguat dikabulkannya doa adalah kekhusyuan dan ketulusan kita berdoa. Bukan karena bahasa Arabnya atau bahasa lainnya. Hanya saja ketika sholat, bagi yang bisa berbahasa Arab hendaklah berbahasa Arab. Yang tidak bisa, silahkan doa pakai bahasa Indonesia dengan hati yang penuh ketulusan dan penghayatan. Dan nasihat anak ketika berdoa, jangan hanya minta dunia saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Khusus masalah dalam sujud, ada hadis Nabi yang berbunyi, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Suruh perbanyak doa. Di sini ulama rincikan. Ya. Ulama mengatakan karena disuruh perbanyak doa, kalau ada orang Arab yang kebetulan sakit, lalu dalam sujud dia bilang dalam bahasa Arab, Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya. Bolehkah? Boleh saja. Dalam bahasa dia pakai, dia minta Allah sembuhin, karena Nabi suruh berdoa dalam sujud. Kalau orang Indonesia, orang bule pakai bahasa Inggris, bolehkah dia menyebutkan? Boleh saja. Dalam sujud khusus ya, tidak boleh dalam ruku, nggak boleh kalau lagi i'tidal, gitu kan? Nggak boleh bacaan-bacaan yang lain diganti bahasa Indonesia, nggak boleh. Misal Subhana Rabbil Azim, Bapak Ibu ganti Maha Suci Tuhanku yang agung, nggak boleh bahasa Indonesia. Harus itu. Tidak boleh juga berdoa pada saat ruku, nggak boleh, karena nggak ada perintahnya. I'tidal, Sami Allah liman hamidah, ada bacaannya, nggak ada perintah untuk berdoa di situ. Tapi kalau sujud, sabda Nabi beda. Kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Ya, Nabi SAW disebutkan kalau berdoa sementara sujud lama sampai beliau tidak angkat dahinya, sampai beliau selesai menyampaikan doa-doanya kepada Allah SWT. Dan umumnya Allah alam, jumhur ulama mengatakan boleh orang menggunakan dalam bahasa apapun dan dia mengeluarkan suara sebatas dia dengar. Saat sujud kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat kepada Allah waktu dia sujud. Fa aktsiru fihi doa, perbanyaklah doa. Berdoa waktu sujud tak ada khilaf ulama, disyariatkan. Di mana letak khilafnya? Ada 3. Pertama, doa berbahasa Arab. Yang kedua, doa yang ma'zur. Ma'zur itu artinya ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Yang ketiga, doa berbahasa Indonesia. Doa yang ma'zur, sepakat ulama boleh dibaca waktu sujud. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Doa yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Saya ulang 3 pendapat. Yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing non-Arab, sepakat batal. Yang berbahasa Arab ikhtilaf, sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Yang doa maksur ada dalam Quran, ada dalam sunnah, sepakat ulama boleh
dibaca. Lalu bagaimana solusinya? Saya mau menjual tanah Pak Ustadz. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia takut batal. Kalau pakai bahasa Arab saya belum bisa bahasa Arab. Ya Allah, tanah itu antara Sukakarya dengan Taman Karya, panjangnya 5 kali 10 meter. Di sampingnya ada ruko, payah menerjemahkannya. Maka doa itu dibaca dalam hati, tidak dilafazkan. Anak saya itu mau masuk UI, ya Allah, fakultas kedokteran, jurusan kedokteran gigi. Gimana mau bahasa Arabkannya? Maka dibacakan bahasa kita, tidak dilafazkan lidah, dalam hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Apa yang berbisik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat pada hamba kami, lebih dekat daripada ulat lehernya sendiri. Tentang kedekat Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir kita tak didengar Allah doa saya ini. Baca doa dalam bahasa Indonesia saat sujud di salat wajib. Baik, di sini ada ikhtilaf dari para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, tapi umumnya jumhur itu bersepakat boleh berdoa dalam sujud jika memang doa itu pernah ditunjukkan oleh Nabi lafadznya secara langsung, maka itu boleh dilafadzkan langsung. Ya, ada banyak doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW dalam keadaan sujud. Ada doa yang singkat hanya menyanjung Allah, Subhana Rabbiyal A'la. Doa yang singkat tambahan dengan pujian, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Doa yang singkat pujian kemudian menyanjung Allah plus permohonan ampunan, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang minta diberikan cahaya, ada yang minta diberikan keberkahan dari Allah. Ada banyak doa. Kalau situasi Anda memang sesuai dengan doa-doa tadi, maka alangkah baiknya Anda lafadzkan itu seperti Nabi pernah mencontohkannya pada kita. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan doa kita yang tidak sama dengan masa-masa Nabi SAW. Ya, misal anak Anda besok mau ujian, atau Anda mau masuk ujian ikut kampus. Masa Nabi belum ada kampus. Ya, mana doa yang sesuai untuk Anda bacakan? Nabi tidak pernah lafadzkan karena kebutuhan Nabi tidak sama dengan kebutuhan Anda. Kebutuhan zaman sekarang berbeda dengan dulu yang pernah dilafadzkan. Maka yang seperti itu, sepakat para ulama, boleh berdoa kepada Allah dalam arti mintakan kepada Allah sekalipun tidak harus dilafadzkan. Cukup dalam hati Anda mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa-doa sunnah Anda panjatkan, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam hati Anda mohonkan, ya Allah, mohon berikan kelulusan pada anak saya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan rumah tangga saya. Ya Allah, mantapkan saya dalam akad nikah besok, ya Allah. Ya Allah, lancarkan lisan saya. Ya Allah, mohon berikan kemurahan hati pada bapak mertua untuk menerima ramalan saya. Macam-macam dan sebagainya, gitu kan? Baik, kira-kira demikianlah, ya. Tidak cukup dengan amin.